Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya, Ergi Firgiati, akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah seberapa penting akte kelahiran. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong. Apa kabar Ibu Rowi? Kabar baik. Alhamdulillah Ibu Rowi. Kita langsung ke topik pembicaraan kita untuk segmen pertama ini. Berbicara mengenai program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ibu, yaitu jemput bola pelayanan kependudukan. Nah, salah satunya pemutakhiran data akte kelahiran. Bisa dijelaskan Ibu tujuan dari program tersebut seperti apa? Baik. Jadi kalau bicara tujuan kita cerita ininya dulu ya, sejarahnya kenapa. Jadi pada tahun 2018 itu tepatnya tanggal 7 sampai tanggal 9 kan ada rapat koordinasi Dukcapil se-Indonesia yang di leading sektornya adalah Ditjen Dukcapil. Waktu itu posisinya di Batam. Nah pada momen itu Pak Cahyokumolo almarhum, waktu itu Mendagri kita, itu mencanangkan yang namanya GISA. Jadi GISA ini ada gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Apa itu administrasi kependudukan? Ada dua kelompok besar. Satu adalah kaitan pendaftaran penduduk sendiri, yang kedua adalah kaitan dengan pencatatan sipil. Nah, GISA ini kalau saya boleh ceritakan sedikit, jadi waktu itu adalah disebut sebagai gerakan nasional yang intinya adalah untuk meningkatkan kesadaran semua pihak. Jadi semua pihak, semua warga negara Indonesia akan pentingnya tertib administrasi kependudukan ya. Nah tujuannya tentu saja bahwa sadar kepemilikan dokumen kependudukan ini, sadar pemutakhiran data kependudukan, kemudian ada sadar pemanfaatan data kependudukan untuk semua urusan, dan sadar pelayanan adminduk sendiri yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk membahagiakan masyarakat. Nah jadi kaitan dengan sadar akan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini, maka secara nasional sudah ditetapkan target-target untuk administrasi kependudukan ini, misalnya untuk kepemilikan KTP elektronik, kemudian kepemilikan kartu keluarga, kemudian kepemilikan KIA, termasuk juga akte kelahiran. Nah itu kalau kemudian ini kan kita turunkan ke dalam lensa kita di Kabupaten Tabalong, kita juga menetapkan target-target yang tentu saja guide-nya adalah tetap target nasional. Nah di kita targetnya itu untuk KTP elektronik itu nanti pada tahun 2024 targetnya adalah 100%. Kemudian untuk kartu keluarganya itu 100% juga. Kemudian kepemilikan kartu identitas anak ini 100% juga. Kemudian KTP kita ini sudah berbasis NIK, memang sudah berbasis NIK ya saat ini. Kemudian persentase kepemilikan akte kelahiran ini untuk yang umum itu kita targetnya nanti 70% di tahun 2024. Kemudian akte kelahiran ini bisa kita kelompokkan lagi menjadi usia 0 sampai 18 tahun dan 0 sampai dengan 5 tahun. Itu juga ada targetnya. Tapi secara umum targetnya adalah seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian kalau kita bicara capaian sampai dengan tahun 2022, secara umum juga untuk KTP elektronik ini sudah bagus, jadi 99,26%. Kemudian juga untuk yang kartu keluarganya sudah 99,88%. Kemudian untuk identitas anak ini sudah 60,44%, dan ini kami optimis bahwa nanti di 2024 itu bisa 100% karena kita sudah disupport dengan alat yang lengkap. Nah untuk akte kelahiran secara umum ini yang kita pada posisi 2022 kemarin itu masih di 58,33 versinya pusat. Kalau di versi kita sudah ada 60 tapi kita pegang yang versi pusat 58,33. Nah tentu ini PR berat bagi kami. Apa itu akte kelahiran umum? Akte kelahiran umum itu adalah tidak hanya yang baru lahir, tetapi yang sudah lahir, yang belum punya KTP, bahkan udah nenek-nenek juga menjadi target kami. Nah ini yang berat kita mainkannya ya. Jadi itulah kenapa kami melakukan program yang namanya jemput bola untuk pemutakhiran data akte kelahiran. Banyak generasi kita yang usia di atas 50 tahun itu ada yang belum punya KTP akte kelahiran sama sekali, atau ada tapi dia punya yang dulu yang bentuknya kayak ijazah. Nah itu tidak diupdate sehingga tidak terbaca di sini gitu loh. Nah itu yang kita lakukan pemutakhiran ini untuk mengcover yang belum terupdate tadi. Jadi itu. Lalu sejak kapan Ibu pelaksanaan dari jemput bola pemutakhiran akte kelahiran ini? Kalau bicara tentang pemutakhiran, sebenarnya kita sudah melakukan tahun 2021, kemudian juga 2020, 2021, kemudian 2022 kita jeda, kemudian di 2023 kita
lakukan kembali. Nah, ada berapa desa nih Bu yang menjadi fokus target dari pelaksanaan program tersebut? Ya, kalau tadi sudah kami sebutkan di depan, ada Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, kita tidak pilih-pilih. 131 desa kelurahan di Tabalong itu menjadi target kita. Tapi memang di dalam melakukan kegiatan, karena kita dana kan tidak full dapat, jadi kita harus memilih skala prioritas. Nah, jadi kita ambil memang yang pencapaiannya di bawah 50%. Nah, jadi tahun ini kita lakukan ada 19 desa yang memang targetnya capaiannya itu di bawah 50%. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, apa yang menjadi penyebab rendahnya kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Tabalong ini? Banyak. Jadi banyak sekali. Pertama memang ketidaktahuan, ada juga yang memang tidak peduli. Tapi itu tadi yang paling kita sering temukan di masyarakat, kenapa tidak mau mengurus akte kelahiran? Buat apa? Nah, karena mereka memang belum merasakan manfaatnya. Karena biasanya sih kebanyakan masyarakat kita tidak hanya akte kelahiran, kartu identitas anak, KTP sekalipun, ketika dibutuhkan atau dia berurusan apa kayak gitu diminta, nah baru dia sengah, oh ternyata saya harus mengurus ini. Kalau enggak ya enggak ini. Seperti itu. Jadi kurangnya informasi dari masyarakat ya Bu. Betul. Jadi kami juga koreksi diri, di kami juga mungkin sosialisasi yang apa namanya yang intens juga kita jujur aja masih kurang. Jadi tapi memang juga lah sosialisasi ini. Kalau dulu kita kan sistemnya konvensional, kita kumpulkan dalam jumlah banyak, itu kan butuh biaya, butuh tenaga dan waktu. Nah, ini kami ubah. Ketika kami ada di suatu tempat, mungkin bergabung dengan OPD lain, kegiatan, kami lakukan sosialisasi pelan tapi pasti. Jadi ditambah dengan kami langsung melakukan aksi yang jemput bola tadi. Nah, disitulah yang paling efektif sebenarnya sosialisasi itu. Jadi masyarakat betul-betul tahu, detail, dan dia bisa fokus. Seperti itu. Lalu tanggapan dari warga masyarakat sendiri terhadap penjemputan bola pemutakhiran akte ini bagaimana nih Bu? Kami bangga bahwa ketika kami datang masyarakat merespon dengan baik. Ya tadi alasan mereka memang banyak yang tidak tahu tentang informasi ini. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara masyarakat kita yang di agak jauh dari ibu kota kabupaten, jadi mereka memang alasannya Pak Ariel ya, kami berurusan ke kabupaten untuk mengurus satu dokumen. Nah, sementara kami juga harus berjuang untuk kehidupan kami sehari-hari, misalnya petani. Nah, jadi itu yang juga salah satu penyebabnya kenapa kami tidak segera melakukan dan masih tertanam di mindset mereka bahwa ketika mengurus dokumen kependudukan itu ada biaya. Ada biaya ya, kita misalnya minta pengantar dulu ke desa, minta pengantar dulu ke camat dan sebagainya. Nah itu semua sekarang sudah dipangkas. Jadi itu sudah dipangkas dengan terbitnya Perpres 96 2018 itu sudah dipangkas. Jadi ketika kita mengurus dokumen, kita bisa saja langsung misalnya tidak perlu pengantar RT, RW dan sebagainya itu tidak perlu lagi. Bahkan camat pun tidak, kita langsung datang ke kantor Dukcapil atau di kecamatan kami juga buka layanan. Nah, datang aja ke sana, sampaikan apa yang diinginkan layanannya, nanti tim kami itu akan membantu. Jadi sekarang udah nggak ada biaya, semua nggak ada biaya, kecuali ketika dibutuhkan misalnya ada membuat surat pernyataan. Nah itu kan ada biaya materi. Nah kalau yang itu mau ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah ini juga kami sekaligus mengklirkan di sini. Jadi kami ini kan melakukan semacam survei kepada masyarakat. Mereka berpersepsi masih ada biaya. Ya tadi yang masalah pantai tadi, padahal itu sudah di luar aturan main kami. Kalau yang betul-betul mengurus dokumen itu tidak ada biaya, tapi ketika materi karena ini bersangkutan dengan individu yang bersangkutan itu ditanggung oleh yang bersangkutan. Jadi clear kami tetap menginginkan bahwa untuk Dukcapil itu gratis semuanya. Semuanya gratis. Ya. Nah, Ibu, selain dari akte kelahiran, pelayanan apalagi yang disediakan oleh Disdukcapil Tabalong dalam kegiatan jemput bola tersebut? Baik. Akte kelahiran ini kan karena progresnya paling rendah dari sekian target. Nah, otomatis ini pintu masuknya. Tapi sebenarnya ketika masyarakat datang ke kami, itu akan kami masuki semuanya. Ketika dia memang kebanyakan setelah mereka datang ke kami membawa kartu keluarga misalnya. Ternyata setelah kita cek, oh ini ternyata bapak atau ibu tidak melakukan update data. Contohnya, anaknya sudah SD dulu, datanya SD, sekarang udah kuliah, itu tidak pernah diupdate. Kemudian ada lagi yang misalnya ada salah satu anggota keluarga meninggal, itu masih di dalam kartu keluarga itu meninggal. Nah itu langsung kita lakukan update juga, tanpa diminta kita lakukan update.
Jadi ini pintu masuknya. Jadi nanti kalau misalnya mereka ketika tiba-tiba butuh misalnya kami ternyata anak-anak belum punya kartu identitas anak, oke, langsung kita uruskan juga, kita keluarkan semuanya seperti itu. Jadi sekali lagi itu pintu masuknya aja. Iya. Nah, sebenarnya nih Bu, untuk membuat akte kelahiran, KTP, kakak atau KIA tadi, apakah hanya bisa dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan saja? Desa kita kalau di desa biasanya kita hanya ini aja untuk koordinasi. Jadi masyarakat harus langsung datang. Bisa di kecamatan, kami menyediakan layanan di kecamatan sama dengan di kantor kami di Induk saat ini di MPP. Jam layanan sama, kita ada jam 8:30 sampai dengan kalau sekarang jam 5 atau 4:30 kita masih buka. Nah, tapi untuk pencetakan KTP dengan kartu identitas anak ini yang terpaksa memang masih harus ke kabupaten, karena mesin cetaknya kami masih ada hanya di kabupaten. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami sudah bisa menyediakan nanti justru mesin cetak yang bisa yang mencetak sendiri. Jadi anjungan Dukcapil mandiri. Jadi nanti di situ masyarakat dengan kami berikan PIN, dia masuk di situ, dia bisa langsung cetak. Kalau tidak ada, paling tidak kami di ibu kota kecamatan yang padat, misalnya kayak Tanjung, Pudak, kemudian di Kelua, misalnya seperti itu, nanti kita akan tempat bertahap kami. Target akhirnya nanti adalah di semua kecamatan, jadi masyarakat bisa cetak langsung dia sendiri. Kalau untuk kayak kakak itu kami kasih PDF-nya, jadi masyarakat bisa langsung cetak langsung sendiri. Ngeprint Boleh sendiri. nyetak sendiri, iya. Luar biasa. Begitu Jadi, banyak kemudian yang diberikan oleh jadi Dukcapil sekarang ya, Bu, ini ya? kita usahakan supaya tadi yang asumsi masyarakat masih berbayar dan sulit dan sebagainya, ketika sudah dilakukan seperti itu, mudah-mudahan tidak masalah lagi gitu nantinya pertanyaannya. Dan targetnya juga tercapai 100% ya Ibu ya. Baik, pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai seberapa penting kepemilikan akte kelahiran. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Rowi ini. Seberapa penting Bu kepemilikan akte kelahiran? Iya. Kalau saya sih sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ketika kalau sekarang nih lah, apalagi yang usia-usia 0 sampai 17 tahun, itu ketika mau masuk TK, SD, SMP pasti dicari akte kelahiran. Karena ini akan jadi basic data untuk nanti menerbitkan nomor induk siswa nasional. Nah, ada pengalaman anak SD yang dia tidak pernah naik kelas sampai di kelas 3. Kita usut, ternyata dia nggak punya akte kelahiran. Sekolah tidak bisa mengusulkan dia mendapatkan nomor induk siswa nasional tadi. Nah, itu satu. Kemudian ketika kita ingin menikah, itu pasti dicari akte kelahiran. Atau kalau misalnya warisan, membuktikan bahwa dia ada ahli waris dari si yang meninggal, itu ada akte kelahiran. Itu contoh-contohnya kita anukan bahwa sangat penting. Ya, jadi seperti itu. Lalu Bu, apa yang terjadi apabila kita tidak memiliki akte kelahiran? Kalau dulu sebelum 2010 kali ya, itu kan ada anak baru lahir usia sekian bulan itu harus langsung mengurus akte kelahiran. Kalau enggak, kena denda. Saya ingat dulu sidang di pengadilan. Nah, itu mungkin juga salah satu penyebab kenapa banyak warga kita yang akhirnya tidak mau mengurus, karena ada biaya. Apalagi yang sudah misalnya usia 2 tahun baru sadar bahwa butuh ini, nggak mau. Nah, dengan terbitnya Perpres nomor 96 tahun 2018, semua itu dihilangkan. Jadi sudah biaya tidak ada lagi, kemudian tidak ada kata terlambat. Jadi lebih baik, memang lebih cepat lebih baik ya. Tapi ketika memang misalnya sudah anak usia 5 tahun, segera saja dibikinkan akta kelahiran. Kita akan lakukan itu. Bahkan kemarin kami jemput bola kemarin di Desa Jaro, ada yang sudah punya cucu, karena dia butuh akta kelahiran itu mungkin untuk warisan dan sebagainya, ya kita fasilitasi terbit akta kelahirannya. Jadi tidak masalah kalaupun memang terjadi keterlambatan membuat akta kelahiran ya Bu ya. Nah, lalu kita berbicara tentang syarat-syarat nih Bu yang harus disediakan apabila ingin membuat akta kelahiran, apa saja nih? Yang paling utama tentu nama. Jadi orang tua harus memilih dulu, menyediakan nama anak yang akan dicatatkan dalam akta kelahiran. Nah, nanti setelah nama itu kami juga ingatkan, karena sudah ada aturan yang baru sekarang, Permendagri 73 2022, penulisan nama disarankan minimal 2 kata. Jangan pakai singkatan, jangan pakai tanda baca, titik, koma, dan sebagainya. Nah, tapi ketika ada kejadian, kalau di budaya di Kalsel utamanya, ketika anak lahir, untuk membuat nama, meminta nama dari Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, cukup Udin. Kan 1 kata tuh. Nah, bolehkah dia bikin akta? Boleh, tidak ada masalah. Tapi
kami menyarankan sesuai dengan aturan itu adalah 2 suku kata. Kenapa jadi 2 suku kata? Ada kemudahan yang kita dapatkan nanti pada saatnya misalnya kita ingin ke luar negeri, di paspor, kita mau naik haji atau kita jalan-jalan atau umrah. Nah, biasanya di situ nanti akan ada masalah. Karena di dalam ketentuan paspor itu kalau tidak salah harus 3 suku kata. Kalau nya 2 suku kata, maka yang diambil ada nama bapaknya, nama suku kata ketiganya. Nah, kalau nya ini mau kada mau sampai ke kaiknya. Ya kan? Nah, itu yang agak susah gitu. Jadi makanya repot. Nah, makanya kami sarankan sesuai dengan aturan yang baru, kalau memang memungkinkan silahkan ditambah jadi minimal 2 suku kata tadi, dan jangan sama sekali menyingkat. Jadi singkatan misalnya M Udin, jangan. Karena M ini nanti konotasinya bisa jadi Muhammad, bisa jadi apa lagi. Nah, Muhammad pun ada yang M-nya 2 gitu, ada yang D-nya 2, ada nanti yang O, ada yang U. Nah, jadi untuk menghindari itu jangan disingkat sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Nah, setelah nama sudah siap, ada surat pengantar dari bidan, nanti ada buku nikah suami istri yang punya anak itu, kartu keluarga yang sudah dimiliki, kemudian KTP orang tua. Nah, itu dibawa aja ke layanan Dukcapil terdekat, sama ini di MPP atau di kecamatan, nanti akan kita proses. Gitu. Untuk akte kelahiran sendiri, apakah bisa online, Ibu? Nah, kalau bicara online, kami ini sudah sejak 2019 sudah mulai menggagas, ada yang namanya inovasi lapat kakakia. Lahir anak dapat akta kelahiran, otomatis dia langsung diupdatekan kartu keluarganya dan dia dapat kartu identitas anak. Nah, itu untuk menjalankan aplikasi itu kami sudah kerjasama dengan rumah sakit baik swasta maupun negeri, klinik bersalin. Di Tabalong ini ada Sikamali sama Olip yang sudah kami lakukan, kemudian ada bidan mandiri, kemudian bidan desa, itu sudah kita ajak kerjasama. Bahkan kami sudah meluaskan jaringan rumah sakit ibu dan anak di Kandangan, itu sudah kita ajak kerjasama karena kami melihat bahwa perusahaan banyak melahirkan di sana ibu-ibunya. Kita ajak kerjasama. Kemarin di bulan minggu kedua kalau tidak salah kita sudah juga tanda tangan PKS dengan Rumah Sakit Mulia di Amuntai sama Pembalah Batung. Targetnya juga itu. Jadi dengan aplikasi ini, jadi katakan gini, kami mau melahirkan di Amuntai, kan dilayani oleh di sana. Pihak sana karena sudah kerja sama dengan kita langsung, Bu, sudah ada namanya enggak? Kalau sudah ada namanya, tolong minta ini lagi siapkan. Begitu ibu itu melahirkan, pulang dia sudah bawa akte kelahiran. Makanya rumah sakit di Kandangan, kalau Amuntai masih belum bisa kayak ini kan, Pertamina itu sangat merasa terbantu, klinik Olip, kemudian klinik Sikamali, sampai saat ini masih lanjut untuk kerjasama. Dan kami juga melihat itu tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penjajakan sampai ke Banjarmasin, karena warga kita sampai di Banjarmasin kan ada. Nah, jadi ketika bicara tentang pengurusan akte kelahiran, kartu keluarga update dan KIA tadi minimal, itu dia sudah bisa tanpa harus datang ke Dukcapil, tapi dibantu oleh layanan kesehatan yang dia ikutin. Misalnya katakan tadi yang di Sari Mulia atau di mana di Permata Bunda di Kandangan, seperti itu. Nah, layanan online juga bisa. Di samping aplikasi tadi, kita juga yang punya namanya layanan online, bisa menghubungi di mana tadi, saya nggak hafal nomor HP-nya, di 0812 554 5000 sama 0823 5352 7575, itu juga melayani untuk online. Jadi kalau di situ sih lebih umum, jadi mau konsultasi atau mau layanan KTP dan sebagainya bisa di situ di online. Nah, jadi tadi sangat mudah sekali, syaratnya juga tidak memberatkan, karena kalau memang kalau untuk yang masa saat ini semua keluarga itu punya sudah dokumen itu, jadi nggak memberatkan. Tinggal yang surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit tadi tambah nama anaknya, itu aja. Jadi udah sangat mudah ya, Bu? Sangat mudah dan tidak ada biaya ya. Gratis ya, Bu ya? Kecuali yang tadi itu ya, Bu ya, materi dan sebagainya. Dan itu sampai ke rumah sakit, semua layanan yang kami kerjasama kami sudah informasikan tidak ada biaya. Oke, Ibu, satu pertanyaan sebelum pertanyaan yang mengakhiri segmen kedua. Kalau hilang gimana nih, Bu? Kalau misalkan apa yang hilang? Kartu, maksudnya akte kelahirannya itu hilang dan ingin mencetak lagi, apakah itu bisa? Bisa, sangat mudah sekali. Jadi tinggal bawa kartu keluarga saja. Di kartu keluarga ada NIK, sebutkan aja yang mana yang hilang, kami akan cek
ketika ada kita langsung bisa. Langsung di print? Iya. Nggak urus kemana-mana dulu jalan-jalan ya Bu ya? Paling kalau misalnya hilang, biasanya kalau kayak ini maaf, kalau kayak KTP, akta kelahiran ini memang kita mintakan surat kehilangan dari kepolisian terdekat, bisa di Polsek, bisa di Polres, silahkan. Ada bukti itu hilang, kita akan bantu langsung cepat. Tadi pagi aja saya dapat telepon dari salah satu anggota dewan, kehilangan KTP, minta aja sebelah surat keterangan kepolisian. Kita akan langsung cetakan. Tapi sekali lagi, ketika Anda mengakses IKD, kami bisa mencetakkan KTP atau apapun itu tanpa ada surat kehilangan. Karena di IKD itu sudah dipastikan itu memang betul-betul punyanya dia. Karena sesuai dengan NIK itu ya Bu ya. Untuk KTP sendiri kan sekarang online maksudnya seumur hidup ya Bu ya? Ya. Nah kalau misalkan ada kerusakan bagaimana Bu? Jadi gini, ketika KTP banyak yang mengeluh, Bu KTP kami ini 2019 sudah berakhir, KTP ini oke, tulisannya di situ 2019 berakhir, tapi sebenarnya selama tidak ada perubahan data, selama tidak ada rusak dan sebagainya, itu tetap berlaku seumur hidup. Cuman kadang-kadang masyarakat kita udah pede, ya sudah sini kita ambil, kita cetakkan yang baru. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya apa hilang? Misalkan sudah nggak kebaca gitu loh Bu, kalau maksudnya sudah rusak lah ya. Silakan datang ke tempat kami, selama belangko masih ada, kami akan cetakkan. Langsung dicetak tapi ya Bu ya? yang rusak kami ambil. Nah, pasti untuk pengamanan kita ambil yang bahaya rusak Bu itu nanti. ya. Nah, sebenarnya itu bisa diambil di solusi yang paling mudah tadi. Kalau Bapak Ibu mengakses IKD, sebenarnya udah perlu lagi KTP yang cut itu. Kita nanti arahnya akan ke sana. Pelan tapi pasti. Kami pikir mungkin sekitar 5 tahun lagi paling lama kita nggak akan pakai lagi yang konvensional itu. Semua ada di HP. Langsung digitalisasi ya Bu ya? Digitalisasi semua. Oke, Ibu, tanggapan dari masyarakat atau respon dari masyarakat sendiri. Apakah banyak yang membuat dokumen kependudukan secara online Ibu? Banyak, terutama mereka-mereka yang saya tahu ya, yang kawan-kawan kita yang bekerja di perusahaan misalnya yang dia tidak punya waktu fleksibel untuk datang ke kantor langsung. Nah itu biasanya mereka akan tanya, Bu layanan online-nya kemana kami bisa menghubungi. Biasanya saya akan sharekan kontaknya, atau kalau enggak silahkan cek di website kami juga ada di mana Anda harus menghubungin. Nah kecuali kalau untuk yang pemilih pemula, dia mau bikin KTP, itu yang mau tidak mau dia harus datang ke MPP, karena kita MPP atau ke kecamatan untuk rekam data awal. Karena rekam data awal itu yang paling ini tuh adalah iris mata, sidik jari, sama apalagi satunya ada 3 kalau tidak salah. Nah itu yang tidak bisa dilakukan secara online. Jadi kita akan mintakan datang kalau yang usianya pemilih pemula. Tapi kalau sudah pernah rekam, datanya sudah tersimpan di mana saja bisa. Termasuk tadi yang saya bilang kan mencetak KTP-nya di tempat lain ketika hilang juga bisa. Bisa ya Bu. Jadi sekarang untuk masyarakat tidak ada alasan untuk nggak ada sebenarnya. Males gitu ya Bu ya, atau susah misalkan, atau enggak? Iya, apa-apa sekarang pakai KTP ya Bu ya? Pakai akte ya Bu? NIK bukan NIK KTP, ya, NIK yang ya. Jadi NIK itu kan bisa ada di KTP, ada di kartu keluarga, ada juga. Kalau di akta enggak ada NIK biasanya. Nah, tapi ketika orang memiliki akta kelahiran, otomatis NIK-nya sudah terbit, dia masuk di dalam KK. Jadi ketika kita nih baru lahir, maka yang pertama itu adalah hak semua warga negara Indonesia yang baru lahir adalah dia mendapatkan NIK. NIK itu ada, dia akan langsung masuk ke kartu keluarga bapak orang tuanya seperti itu. Nah setelah itu baru akan muncul akta kelahiran dan ikutan yang lainnya. Oke Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu Rowi, tetapi kita jeda sebentar. Tetap di program Dialog, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Nah, dengan adanya kegiatan jemput bola, pelayanan kependudukan, adakah besaran target di Dukcapil Tabalong terkait peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran? Bagaimana nih Bu? Pasti dong, tadi kan di awal sudah saya sebutkan, kami ini boleh dibilang perwakilan pemerintah daerah yang harus menjalankan untuk upaya-upaya mencapai target nasional yang sudah diinikan. Tadi saya sudah sebutkan di 2024 mau dia KTP-nya, kemudian KK-nya dan sebagainya itu 100%, kemudian ada tadi yang akta kelahiran yang umum tapi akta kelahirannya adalah 70%. Nah, tentu itu target kami. Itulah kenapa kami akhirnya melihat juga satu animo masyarakat bahwa mereka ketika didatangin ke tempat itu memang animonya bagus sekali. Kemudian juga kami melihat banyak juga yang tadi menjawab ketidaktahuan masyarakat. Jadi sambil kita melakukan jemput bola pelayanan, kita juga sambil mensosialisasikan manfaatnya itu. Itu yang kami lakukan sehingga saya pikir
mudah-mudahan lah target yang ditetapkan itu kami bisa capai seperti itu. Jadi target nasional dituangkan dalam RNSA kan menjadi target daerah, dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai OPD yang dimandatkan untuk menjalankan tugas untuk pencatatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ya kami jalankan itu. Terakhir Ibu, nah harapan apa atau himbauan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Tabalong mengenai kepemilikan dokumen kependudukan? Baik, jadi kalau harapan kami seperti sudah kami sampaikan di depan tadi, tidak ada lagi untuk pengurusan dokumen kependudukan itu sudah sangat-sangat dimudahkan, jadi tidak ada lagi biaya, gratis, bahkan kami sudah selalu koordinasi dengan camat dan kepala desa. Tolong dikomunikasikan dengan warga desanya. Jika memang banyak yang membutuhkan layanan kami akan siap untuk datang jemput bola ke lokasi. Kayak kemarin hari Selasa itu kan sebenarnya kami menggandeng kegiatannya PA untuk sidang isbat, tapi kami melihat bahwa ini ada juga potensi. Akhirnya kami juga membuka lapak juga, di samping yang menggandeng isbat, kami juga buka lapak jemput bola, dan ternyata animonya sangat tinggi sekali. Jadi saya pikir dengan kawan-kawan juga saya bilang kita ubah pola, kita sosialisasinya jalan, jemput bolanya jalan, tapi kita lihat memang orang-orang yang membutuhkan yang kita datangin. Jadi sosialisasinya kena, kemudian juga giat kita juga berjalan dengan baik. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga kami kita kan punya saudara-saudara yang kelompok rentan, ada di ODGJ, ada yang lansia. Nah itu kalau itu kami selalu komunikasi juga dengan desa dan kecamatan, tolong jangan sampai mereka ini tidak memiliki dokumen, dan kami siap kapanpun kami akan datangin kalau orang-orang seperti ini. Nah di kemarin GIT itu kami gandeng langsung, jadi yang orang yang normal. Kalau yang rentan ini tadi kami punya satu tim yang mobile mendatangi satu-satu ke tempat tujuannya, sehingga kami pastikan mereka punya dokumen. Karena kalau kawan-kawan yang saudara-saudara kita yang rentan ini tadi kan sangat membutuhkan jamahan pemerintah, katakan bantuan sosial, bantuan kesehatan. Nah kita juga connect Kementerian Kesehatan Sosial, yuk sosial, kalian kan punya data nih, warga kita yang yang membutuhkan bantuan sosial tapi belum punya dokumen, mana datanya, kita sama-sama datangin. Nah dengan begitu kami berharap bahwa kami jalan, ketika bicara tentang jemput bola, kami jalan itu kami tidak hanya sebatas orang yang bisa datang ke kami, tetapi kalau memang masih bisa kami datangin, itu kan kami datangin. Kecuali ada beberapa kejadian yang ODGJ yang memang tidak bisa kita dekati lah. Kita datang aja dia udah tahu, dia udah langsung hilang. Atau yang memang ekstrim, yang orangnya tidak bisa mengendalikan ininya. Nah itu kami angkat tangan dah. Jadi kami akan lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita supaya mereka bisa memenuhi semua dokumen kependudukannya, sehingga pada saatnya nanti Tabalong pun menjadi salah satu kabupaten yang menjalankan GISA tadi, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu, semoga targetnya tercapai. Amin. Ya Ibu ya. Doakan aja alat kami semakin dilengkapi kan, jadi enak kami. Ini lumayan dah kami bisa membagi tim ya, karena alat kami sudah banyak disupport oleh pemerintah daerah. Kami bisa membagi tim, ada yang untuk yang layanan mobile kemana-kemananya, tapi kami juga di tempat yang di tempat tertentu juga bisa jalan dalam satu kali perjalanan seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah bisa. Amin. Baik, tidak terasa pemirsa, perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rowi yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya ya Ibu ya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.